Memiliki satu kesempatan yang baik, yang mana di pagi ini kita bisa menyisihkan sebagian waktu yang kita memiliki satu kesempatan untuk kembali memperkokoh keyakinan kepada Tiratana, membuat kebajikan, dan juga di pagi ini punya kesempatan untuk kembali belajar Dhamma, ajaran Sang Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, dalam rangkaian kegiatan puja bakti rutin hari Minggu, selain diisi dengan pembacaan parita, meditasi, juga akan digunakan waktunya juga untuk membahas Dhamma. Tidak lain tujuannya adalah supaya kita punya pemahaman yang benar, sehingga kita bisa menuntun pikiran kita kepada hal-hal yang bermanfaat, sehingga ucapan, perbuatan yang kita lakukan bersama dengan hal-hal yang bermanfaat. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, sebetulnya tema yang hari ini ingin Bante sampaikan sebetulnya adalah materi untuk hari yang kemarin, yang mana kemarin hari Sabtu semestinya ada pelatihan meditasi, tetapi kemarin ada Waisak nasional yang katanya akan dihadiri Pak Presiden. Jadi meditasinya jadi ditunda karena dapat undangan akan hadir Pak Presiden. Ternyata karma baik kita kurang. Sudah libur meditasinya, Pak Presiden tidak datang. Tapi materi hari ini tidak hilang. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sehubungan dengan usaha kita belajar Dhamma, seringkali disebut seperti halnya seseorang yang sedang membuat rakit. Rakit digunakan untuk menyeberangi sebuah sungai. Demikian pula Dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung Sang Buddha juga diumpamakan seperti halnya rakit yang kita gunakan untuk menyeberangi samsara ini. Maka dalam kehidupan sekarang ini, kita memiliki pemahaman-pemahaman yang benar, memiliki ucapan yang benar, memiliki perbuatan yang baik. Ini tidak lain adalah seperti sedang membuat rakit. Kalau seseorang punya rakit ingin menyeberangi sungai, maka seseorang itu kemungkinan kecil untuk terjatuh sedikit sekali. Demikian pula Bapak dan Ibu sekalian. Kalau dalam hidup kita punya Dhamma, kita mengisi pikiran kita dengan pikiran yang baik, ucapan kita juga ucapan yang baik, perilaku kita juga perilaku yang baik, maka kecil kemungkinan untuk jatuh di alam menderita. Meskipun kita belum menjadi seorang Sotapanna, belum menjadi seorang pemasuk arus, tapi bisa diberi jaminan bahwasanya seseorang yang memiliki pikiran yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, tidak mungkin jatuh di alam menderita. Maka pemahaman ini perlu kita munculkan supaya kita senantiasa menjadi orang yang beruntung. Beruntungnya apa? Waktu-waktu yang kita miliki sudah kita isi dengan hal-hal yang baik. Makanya datang ke wihara ini adalah satu keberuntungan. Keberuntungannya apa?
kita punya pemahaman yang baik. Karena dari pemahaman yang baik itu akan melahirkan ucapan yang baik dan juga perbuatan yang baik. Maka mendekatkan diri datang ke wihara adalah usaha yang benar. Jadi kalau ibu bapak datang ke wihara, selain melakukan puja, mengagungkan Guru Agung Sang Buddha, juga akan memperoleh pemahaman yang benar kalau kita juga punya kesempatan untuk belajar Dhamma. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, menyambung dengan yang kemarin, sebetulnya kemarin ada satu topik bahasan dalam sutta, karena biasanya Pak, kalau ODM itu setelah makan siang, sampai jam 12, itu digunakan untuk membahas sutta, sebelum lanjut meditasi lagi. Apa yang menjadi topik bahasan yang semestinya dibahas kemarin, tapi dibahas di hari ini, adalah salah satu sutta yang ada di dalam Majjhima Nikaya. Sutta nomor 57 yang berjudul Kukurawatika Sutta. Kukurawatika Sutta, kalau diterjemahkan adalah khotbah yang Sang Buddha berikan kepada seorang petapa anjing. Di khotbah ini, ibu bapak, ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita mengarahkan pikiran kita. Apa yang kita arahkan dalam pikiran kita secara terus-menerus, itulah yang akan menjadi apa di masa yang akan datang. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan terus-menerus, itu akan menjadi pengkondisi yang akan datang. Itu disampaikan di Majjhima Nikaya nomor 57, Kukurawatika Sutta. Berkenaan dengan latar belakang apa, Bante? Berkenaan dengan latar belakang ada seorang pertapa yang bernama Puna dan Senia, yang berasal dari negeri Kolia. Dua pertapa ini mengunjungi Sang Buddha. Puna adalah seorang pertapa dengan cara hidup seperti halnya seekor sapi. Cara berjalannya, cara makannya, kebiasaannya, termasuk pikirannya. Seperti halnya seekor sapi. Sedangkan Senia adalah seorang pertapa yang menjalani hidup pertapaan seperti halnya seekor anjing. Cara berperilakunya, cara berpakaiannya, cara makannya, kebiasaannya. Kenapa mereka menjalankan hidup yang sulit seperti halnya seekor sapi dan seekor anjing? Itu sulit, Bapak Ibu. Kalau main-main bisa. Anda kan waktu kecil main-mainan. Sapi merangkak. Kalau terus-terusan dari rumah Anda ke Pusdiklat, Anda bisa bayangkan? Menderita. Menderita. Puna dan Senia ini ya menjalankan praktek dengan cara praktek jalan merangkak seperti halnya seekor binatang, karena mereka punya pemahaman bahwasanya praktek seperti ini bisa dipakai untuk mengatasi penderitaan. Jadi apapun dia lakukan dengan persepsi ini bisa mengakhiri penderitaan. Makanya sesulit apapun dilakukan.
Puna setelah bertemu dengan Sang Buddha bertanya, apa yang terjadi dengan Xenia yang menjalankan hidup seperti halnya seekor anjing di masa yang akan datang? Sang Buddha menjawab, cukuplah, biarkan saja. Kedua kalinya, kalau Xenia menjalankan praktek seperti halnya pertapa anjing seperti ini, apa yang terjadi di masa yang akan datang? Sang Buddha menjawab, cukup, biarkanlah saja. Ketiga kalinya, Sang Buddha baru menjawab. Sang Buddha baru menjawab, apa yang terjadi jika Xenia, nama pertapa ini, yang menjalankan hidup seperti halnya seekor anjing, dengan cara berperilaku, cara makan, cara bertindak seperti itu, Sang Buddha menyampaikan, di masa yang akan datang, kalau ini dilakukan terus-menerus, akan mengkondisikan di masa yang akan datang lahir di antara kawanan anjing. Kalau dia berpikir dengan praktek seperti itu ternyata membawa kondisi lahir di alam binatang, yang dia pikir membawa alam bahagia, dia marah. Akibat kemarahan itu dia jatuh lagi di alam neraka. Ini bahaya kalau kita punya pandangan yang keliru. Makanya kita mendengarkan dhamma, jangan sampai ibu bapak memegang sesuatu yang keliru. Contohnya apa, Bante? Nanti akan saya kasih contohnya. Disampaikan bahwasanya Xenia yang menjalankan hidup seperti halnya seekor anjing tadi, karena dibiasakan cara bertindaknya, cara berpikirnya, lakunya, sehingga mengkondisikan di antara kawanan-kawanan anjing di kehidupan berikutnya. Kemudian Xenia juga bertanya. Xenia juga bertanya, apa yang terjadi di masa yang akan datang dengan Puna, temannya, yang hidup dengan praktek seperti halnya seekor sapi. Cara bertindaknya, cara mengambil makannya. Ya. Kalau sapi kan makan pakai mulut. Kita makan pakai tangan. Hati-hati nanti kalau makan tidak pakai tangan, cuma pakai mempel, pakai mulut, hati-hati ya. Ya hati-hati. Nah, Puna ya, yang hidup seperti halnya seekor sapi tadi, ditanyakan oleh Xenia. Dan Sang Buddha baru menjawab setelah bertanya 3 kali. Dan Sang Buddha menjawab bahwasanya di masa yang akan datang, Puna akan terlahir kembali di antara kawanan-kawanan sapi. Setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Sang Buddha, Puna dan Xenia ini menangis. Ya. Menangis dan meneteskan air mata. Kenapa Puna dan Xenia itu menangis dan meneteskan air mata? Bukan karena ramalan Sang Buddha kalau bakal jadi itu, tidak. Dia sedih, dia menangis karena dia telah menghabiskan waktu yang sia-sia. Itu yang buat dia sedih. Karena di dunia ini aset yang berharga adalah waktu. Duit hilang bisa dicari. Duit kurang bisa dikumpulkan. Kalau waktunya sudah habis, kalau seandainya sekarang sudah 90, kalau sekarang seandainya sudah 90, mau di top up berapa? Nggak bisa. Aset yang berharga adalah waktu. Maka dikatakan waktu itu menjadi waktu yang baik kalau
waktu-waktu itu diisi dengan kebajikan. Ya. Puna dan Xenia setelah mendengar dari Sang Buddha itu, Puna dan Xenia sedih. Ya. Bukan sedih karena takut lahir di alam menderita, bukan. Yang membuat sedih itu karena selama ini sudah membuang-buang waktu dengan cara praktek yang sangat sulit. Ya. Secara naskah sih gampang, tapi kalau dipraktekkan susah sekali. Ya. Praktek seperti halnya seekor binatang itu susah sekali dan tidak membawa manfaat. Sudah susah, manfaatnya sedikit. Namanya mosecho. Tidak ada guna. Tidak ada guna. Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, Puna setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, Puna menyadari dan Puna menyatakan diri sebagai siswa awam dari Sang Buddha. Sedangkan Xenia menyatakan diri ingin menjadi seorang biku. Setelah melewati masa 3 bulan percobaan, karena kalau orang dari kelompok lain mau menjadi seorang biku, dia harus mengikuti masa percobaan selama 3 bulan. Tapi Xenia bukan mengambil 3 bulan, tapi mengambil 4 tahun. Dan akhirnya Xenia ditasbihkan menjadi biku dan mencapai arahat. Nah, itu nanti ibu bapak bisa membaca di dalam Majjhima Nikaya nomor 57, Kukurawattika Sutta. Nah, setelah membabarkan itu, Sang Buddha melanjutkan, di dunia ini ada 4 jenis perbuatan. Ini perlu diingat. Di dunia ini ada 4 jenis perbuatan. Yang pertama adalah perbuatan gelap berakibat gelap. Kama kangka, kama wipakang. Perbuatan gelap berakibat gelap. Maksudnya apa? Jika seseorang berbicara, bertindak, berpikir dengan pikiran yang buruk, maka tempat tujuannya adalah tempat alam menyedihkan. Apakah alam neraka? Apakah alam setan? Apakah alam binatang? Dari mana, Bante? Dari pikiran, ucapan, tindakan yang buruk. Jadi apa yang kita lakukan secara kontinu, ya, cetana itu satu momen, tapi kumpulan dari cetana-cetana ini yang akan menjadi gatik yang akan datang. Alam yang akan dituju. Makanya kalau ibu bapak memegang pikiran yang keliru, ucapan yang keliru, perbuatan yang keliru, patut diluruskan. Contohnya apa, Bante? Anda pernah benci sama orang? Kalau lihat wajahnya langsung otomatis. Kalau Anda benci sama orang, lihat wajahnya orang langsung otomatis bahagia atau menderita? Lanjutkan atau di stop? Ya kalau ketemu Bante sih ngomongnya begitu. Ya. Kalau Anda benci sama orang, lihat wajahnya kesel, kira-kira lanjutkan atau stop? Kalau ketemu Bante, ya stop lah Bante. Kan sudah tahu, wong sekarang aja menderita kok. Kan dikatakan perbuatan gelap berakibat gelap. Kalau Anda membenci pada seseorang, ini contoh sederhananya, secara kontinu, berkelanjutan. Kadang-kadang ada orang yang dinasehati. Sudahlah, jangan benci. Kamu tidak tahu sih, rasanya kayak apa disakiti. Udahlah, kamu kan ditipu, barangmu kan sudah hilang, tidak mungkin balik lagi.
Kamu sih tidak tahu, ini perjuangan saya. Perjuangan sambil menyimpan kebencian. Apa bahayanya? Apa bahayanya kalau seseorang dalam hidup ini diliputi oleh kebencian? Apa bahayanya? Kenapa Bante menyampaikan ini? Supaya ibu bapak setelah nanti tidak salah alamat. Apa bahayanya kalau menyimpan kebencian terus-menerus? Lahir kembali di alam neraka. Di dunia ini sudah kepanasan. Di yang akan datang otomatis kepanasan. Kalau minum teh panas, dimasukkan ke mulut, mulutnya rasanya teh panas dimasukkan ke mulut, mulutnya rasanya panas. Nggak mungkin baru masuk asam, adem. Nggak ada. Apa yang Anda lakukan sebelumnya akan mempengaruhi berikutnya. Makanya dikatakan perbuatan gelap akan membawa tempat yang gelap. Kondisi yang gelap. Dan itu disampaikan di situ yang pertama. Ada perbuatan jenisnya dari gelap berakibat gelap. Tolong Bapak Ibu yang ada di sini, yang mungkin masih ada sisa-sisa kebencian di masa lalu, tolong segera Sabtu Minggu pertama ikut meditasi. Supaya apa? Ada masa untuk ganti suasana dan memberi input pikiran yang baik. Takutnya kalau sudah benci di rumah terus. Lihat dia lagi, lihat dia lagi. Karena kadang-kadang yang membuat kita benci itu bukan orang lain, orang yang ada di dalam rumah. Lihat dia lagi. Mungkin loh ya, mungkin. Bayangin tuh, ya bayangin tuh. Kalau itu tidak disadari, ya perlu diingat ya, yang namanya faktor batin, yang namanya cetasika, ya, yang menjadi sangkara, setelah pintu indria ketemu objek akan terjadi kontak. Setelah ada kontak akan diikuti oleh perasaan. Setelah muncul perasaan akan muncul sanya, bentukan-bentukan pikiran, dilanjutkan dengan cetana. Kalau cetananya tidak baik, fokusnya ke yang tidak baik, ekagata. Makanya kadang-kadang Anda marah sebetulnya juga konsentrasi juga loh. Anda marah juga konsentrasi juga loh. Ya kan? Marah itu konsentrasi loh. Terus dia. Jadi di pikiran Anda isinya orang yang tidak disukai. Jadi kerja dari karma dan punarbawa lahir kembali dari apa? Yang pertama apa yang kita lakukan. Makanya ada jenis perbuatan dari tindakan yang gelap berakibat gelap. Yang kedua, ada perbuatan yang terang berakibat terang. Kama sukang, kama wipakang. Ada perbuatan yang bermanfaat yang berakibat membahagiakan. Kalau ibu bapak nanti, ya ada waktu, ada kesempatan, ya bagus sekali ya. Kan sudah punya HP semua. Ada Google Shot. Nah, kisah Dewa Saka. Atau kalau enggak, ketik aja Maga Saka. Ya. Kenapa kok Bante suruh searchingnya Maga Saka? Karena sebelum menjadi Dewa Saka, dulunya seorang pemuda yang bernama Maga. Nanti ceritanya panjang. Ya. Supaya terinspirasi, lahir kembali di alam yang bagus. Ya. Karena kan saya bilang, mau cepat-cepat mencapai nibbana, katanya kan belum. Mau lahir kembali? Mau lahir kembali? Mau mencapai nibbana? Mau mencapai nibbana? Mau berusaha mencapai nibbana? Mau. Di depan Bante mau. Tapi hari Sabtu ikut meditasi tidak pernah datang kok, gimana? Gimana maunya nibbana?
Eh, ya, yang mungkin, ya makanya di dalam Anupubikata ini dhamma awal untuk berumah tangga, nomor 3 kan isinya surga. Ya, dan tugas kewajiban biku nomor 4 itu juga surga juga. Menjadi biku punya 5 kewajiban. Yang pertama mendengarkan apa yang belum pernah didengar, ya, memperjelas apa yang pernah didengar, menghilangkan keraguan-raguan, menunjukkan jalan ke surga. Ini tugas biku kepada perumah tangga di dalam Sigalo Wadasuta. Nah, jadi kalau kita ingin lahir di alam surga, apa yang kita lakukan? Dari perbuatan terang akan berakibat yang terang. Maka kalau bisa nih, latihanlah. Kan harus dikontinu. Ya. Ini juga diperkuat oleh syair Dhammapada 224. Sacang banenak kuceyak daja pasming piacito etehi tihi tanehi dewa gacanti santike. Ya. Seseorang yang berkata jujur, bisa menahan kemarahan, sering memberi meskipun sedikit, dengan melakukan 3 hal ini, seseorang bisa terlahir di alam surga. Nah nanti status WA Dhammapada 224. Siapa tahu teman-temannya yang hari ini tidak datang terinspirasi untuk berkata jujur, menahan kemarahan, sering memberi meskipun sedikit. Karena 3 hal ini jika ditekuni, dilakukan berulang-ulang, bisa mengkondisikan lahir kembali di alam surga. Kok bisa Bante? Inilah penjelasan nomor 2 ini. Perbuatan terang berakibat tempat yang terang. Pemuda maga ini kalau ditanya orang zaman dulu, apa yang kamu lakukan pemuda maga? Pemuda maga selalu menjawab, saya sedang meratakan jalan menuju surga. Jadi nanti kalau datang ke wihara, ikut meditasi, ikut puja bakti, ditanya sama temennya, rajin amat kamu ke Pusdiklat, sedang meratakan jalan menuju ke surga. Itu pangeran pemuda maga itu ditanya begitu jawabannya, nanti kalau membaca ya, itu ada kisah di itu. Ini adalah dari perbuatan terang berakibat terang. Ya. Akan terlahir di alam dewa. Ya. Makanya namanya Saka. Dari kata suka. Suka itu membahagiakan. Perbuatan yang dilakukan selalu membahagiakan. Memberi manfaat, membahagiakan, memberi manfaat. Maka lahir kembali menjadi pemimpin di surga Tawatingsa dengan nama Saka. Dulu dia melakukannya sendirian. Ya. Bersihkan jalan sendirian. Kalau ditanya orang, bersihkan apa? Apa yang kamu kerjakan? Sedang meratakan jalan ke surga. Ketemu lagi, apa yang kamu lakukan? Yang lain ada sibuk-sibuk dengan urusan sendiri, kok kamu ngurusin orang lain? Sedang meratakan jalan ke surga. Sampai akhirnya terkumpul temennya yang berjumlah 33. Semua total 33. Namanya Tawatingsa. Alam dewa 33. 33 itu satu dirinya, 32 temennya. Nah, itu juga akibat dari mana? Perbuatan terang. Makanya sebisa mungkin di rumah, kalau pikirannya kacau, ya di rumah nih kalau pikirannya kacau, banyak tenangnya atau banyak kacaunya? Kalau di rumah gelisah, kalau di rumah khawatir, banyak tenangnya atau banyak khawatirnya? Banyak bahagianya atau banyak menderitanya? Digubuk bahagia atau digubuk derita? Nah, kalau di rumah, daripada pikirannya diliputi kebencian, kejengkelan, di rumah santai duduk, doakan dalam hati. Semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Nanti Anda akan berkembang dalam pikiran yang baik. Anda tekunilah. Ya. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Ditekunin. Ya. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga makhluk bahagia. Ditekunin.
Kalau pikiran Anda tekuni dengan pikiran bahagia, hidup Anda akan tenang. Hidup Anda akan tenang. Anda bekerja pun juga akan dengan maksimal. Kalau Anda mengerjakannya juga dengan bahagia. Makanya di dalam, nanti kalau topik meditasi ya, samadhi adalah citasa ekagata. Samadhi adalah ketenangan batin. Citasa ekagata, pikiran yang terfokus. Sebab terdekat dari samadhi adalah sukha. Ya, makanya kalau Anda di rumah baru duduk sebentar kok tidak tahan, Anda ingat bahagia. Bahagia, bahagia. Kenapa? Karena sebab terdekat dari ketenangan adalah kebahagiaan. Perbuatan terang berakibat terang. Lahir kembali di alam surga. Yang ketiga, ada perbuatan gelap dan terang berakibat gelap dan terang. Apa maksudnya perbuatan gelap dan terang ini? Ya, satu sisi kadang-kadang pikirannya baik, kadang-kadang pikirannya tidak baik, kadang-kadang ucapannya menyejukkan, kadang-kadang ucapannya memanaskan, kadang-kadang perilakunya bermanfaat, kadang-kadang perilakunya tidak bermanfaat. Kalau yang seseorang itu lakukan, gelap dan terang, akibatnya adalah gelap dan terang. Kalau perbuatan gelap berakibat terang, kalau perbuatan gelap berakibat gelap itu lahir di alam menderita, perbuatan terang berakibat terang lahir di alam bahagia. Kalau perbuatan gelap dan terang terlahir kembali jadi, kalau bukan dewa alam rendah, terlahir kembali jadi manusia. Makanya kita ini suasananya juga gelap terang. Kenapa suasana kita gelap terang? Karena dulu pengaruh yang kita lakukan, kita juga melakukan yang kontinu juga gelap terang. Ya, kita bukan ngomongin orang. Ya, bukan ngomongin orang, ngomongin diri sendiri. Karena diri sendiri adalah masih orang. Kan masih orang. Ya. Karena perbuatan gelap dan terang ini mengakibatkan kalau bukan lahir kembali di alam dewa tingkat rendah, lahir kembali jadi manusia. Makanya jadi manusia ini, ya senang, ya susah. Menerima sesuatu ya senang, setelah terima kebanyakan ya susah. Ya, tidak menerima enteng, tapi kalau kebanyakan tidak menerima susah juga. Nah, tuh, inilah lahir di alam manusia. Kadang dipuji, kadang dicela, kadang bahagia, kadang menderita. Makanya Anda tidak perlu bingung, kok bisa begini ya hidup ya? Kok kadang bahagia, kadang menderita? Saya punya tetangga kemarin baik sama saya, sekarang kok tidak ada baiknya sama saya. Nah, dulu kita pernah punya satu perbuatan yang kurang lebih sama. Berbuat baik ya, berbuat buruk tidak juga absen. Ikut hadir juga. Ya. Berdana, iya. Mangga tetangga, juga iya. Ya. Fansen, lepas ikan ke sungai, iya. Terus, ke seafood yang hidup itu. Iya. Mau makan apa? Ini ikan males ini loh, ikan males ini loh. Ya. Fansen ya iya. Membunuh makhluk hidup, ya iya. Fansen lele ya iya. Kepecel lele, juga iya. Ya. Terus gimana Bante solusinya Bante? Ya solusinya ya tanya dulu sebelum pesan. Itu solusinya tuh. Tanya dulu sebelum pesan. Jadi kalau mau pesen pecel lele tanya dulu, lelenya masih hidup atau sudah mati? Kita semua
Menyediakan lele hidup. Oh, kalau gitu saya tidak ada di pecel lele. Jadinya penyet tempe tahu. Ah, tuh, bisa kan? Ya, jadi bukan keluar dari tempatnya, tetap di dalamnya juga. Ini perlu diingat. Kenapa? Kalau nanti gelap dan terang, ya takutnya gelapnya lebih banyak, terangnya lebih sedikit. Ya, ini kan jadi manusia kadang-kadang juga begitu loh. Ya, bisa gelapnya lebih banyak, terangnya lebih sedikit. Atau sebaliknya, ada terangnya, gelapnya sedikit. Tetap loh. Ya ibu bapak sekalian, kalau dibilang terang-terang terus kok. Mungkin enggak? Rasanya sih mungkin. Tapi kemungkinan kecil. Ya, kecil. Tapi yang jelas kita dari sekarang kita punya gambaran. Ada perbuatan baik dan buruk, berakibat baik dan buruk, lahir kembali di alam manusia. Kemudian ada yang keempat. Ini ada perbuatan yang keempat. Yang disebut dengan perbuatan yang bukan gelap juga bukan terang. Berakibat bukan gelap, bukan terang. Apa ini? Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang arahat. Bukan gelap, bukan terang. Bukan ku salah, bukan aku salah. Terus disebut apa, Bante? Disebut dengan kiriya. Kalau perbuatan itu bersama dengan kiriya, maka tidak menimbulkan wipaka. Makanya bukan gelap juga bukan terang. Mengacu kepada nibbana. Lenyapnya loba dosa moha, itulah nibbana. Kalau sudah mencapai nibbana, itulah yang disebut paramang sukang, kebahagiaan tertinggi. Ya. Dari gelap akibat terang berakibat terang, ya, akibat terang berakibat terang, dari perbuatan terang berakibat terang, memang membahagiakan. Tapi ini masih berkondisi. Jadi alam dewa, ya, ini masih berkondisi. Jadi alam manusia masih berkondisi. Segala sesuatu yang masih berkondisi, ini masih dicengkram oleh duka. Makanya Sang Buddha bukan semata-mata menunjukkan kita tentang jalan ke surga. Tapi Sang Buddha menunjukkan jalan menuju nibbana. Kalau kita sudah mampu mencapai nibbana, artinya kita sudah tidak punya kondisi lagi. Ya, kalau tidak punya kondisi lagi, ya ajatang abutang asangkatang. Ya, tidak dilahirkan, tidak berkondisi. Ya, tidak ada penderitaan. Ya, tidak ada penderitaan. Minimal lah, seandainya kita belum mencapai nibbana, minimal kita tidak jatuh di alam menderita. Makanya penting bagi kita membiasakan berpikir yang baik, berucap yang baik, berperilaku yang baik. Ya. Jangan sampai waktu yang kita miliki habis sia-sia kepada hal-hal yang tidak membawa manfaat. Ini ada di dalam Kukurawatika, Majjhima Nikaya nomor 57. Itu menandaskan kepada kita bahwasanya bagaimana kelahiran demi kelahiran semua dimotori oleh pengaruh yang namanya kama. Kama itu tidak lepas dari pikiran. Apa yang kita pikirkan akan melahirkan ucapan dan perbuatan. Apa yang kita pikirkan terus-menerus, witaka wicara, akan melahirkan yakni waci sangkara, bentukan-bentukan ucapan. Apa yang Anda ucapkan itu juga hasil dari apa yang Anda pikirkan terus-menerus. Itu jadi ucapan Anda. Apa yang Anda ucapkan terus-menerus, itu nanti akan Anda lakukan. Bante dari mana? Dari pik. Pik ada di mana, Bante? Tuh, Jakarta itu yang rame itu loh. Bante dari mana? Dari pik. Di mana, Bante? Itu yang rame. Ramenya kayak apa sih, Bante? Oh, rame sekali. Wah, kapan-kapan saya ke sana dah. Apa yang Anda ucapkan berulang-ulang akan mendorong Anda kemana? Makanya Anda mesti hati-hati. Selain menjaga pikiran, Anda juga harus menjaga
ucapan, bertutur kata yang menyenangkan. Sebisa mungkin bertutur kata yang menyenangkan. Kalaupun pedih, sakit sekalipun, jangan sampai ada kebencian. Kisah pemuda maga nih. Yang 33 tadi, semua 33 bersama dengan maga, ya, itu difitnah sama kepala desa. Kepala desa melaporkan apa yang dilakukan maga bersama dengan teman-temannya itu kepada raja. Bahwasanya mereka ini adalah orang-orang jahat. Raja menangkapnya. Dan maga bersama dengan teman-temannya akan diberi hukuman dengan diinjak-injak gajah. Gajah itu mau menginjak. Sebelum diinjak, orang-orang yang jumlahnya 33 itu ditidurkan, kemudian ditutupi perpal supaya gajahnya tidak lihat. Apa yang terjadi di situ? Maga memberitahu kepada teman-temannya, kita tidak punya perlindungan apa-apa di sini. Yang bisa kita lindungi adalah pikiran kita. Jangan pernah marah dan kembangkan cinta kasih. Ini kalau di sesuatu yang nanti sulit sekalipun. Ada orang minjem tidak balik-balikkan. Ya, orang minjem tidak bayar-bayar gitu maksudnya. Jangan marah dan jangan membenci. Ya, harta kita yang sejati adalah pikiran yang penuh dengan cinta kasih. Difitnah, dicela, pokoknya dapat hal-hal yang tidak berkenan yang membuat kita menjadi tidak nyaman. Sebisa mungkin pikiran kita jangan kehilangan cinta kasih. Maga dengan temannya ini akan diinjak oleh gajah itu. Nah, gajah itu ketika mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Raja yang menyaksikan juga bingung, kok bisa ya? Ternyata di dunia ini juga ada yang namanya kekuatan cinta kasih. Di dunia ini ada kekuatan cinta kasih. Kalau Anda punya cinta kasih yang murni, cinta kasih Anda akan memberi kekuatan. Banyak kisah, di dalam kisah-kisah Buddhis banyak, kalau seseorang punya cinta kasih, ya, selain kekuatan untuk lahir di alam yang bagus, yang namanya cinta kasih itu akan mendekatkan kepada hal-hal yang baik. Maka tadi Bante menyampaikan di tengah tadi, sebisa mungkin kalau di rumah, sebisa mungkin nih, karena kita ini lama-lama kan akan tua. Kalau tua akan banyak kita ini akan tua. Nanti kalau tua akan banyak di rumah. Udah tua keluyuran. Ya. Kita nanti kalau tua itu akan banyak di rumah. Nah, kalau sudah tidak bosan, supaya tidak bosan di rumah, nah waktunya di rumah meditasi. Semoga pagi-pagi buka jendela, semoga berbahagia. Mau makan, semoga berbahagia. Tarik napas, semoga bahagia. Lahir kembali, alam bahagia. Kan kalau napas terus-terusan kan tidak mungkin kan ya. Tapi kan sebelum kita nafas terakhir, sudah ada motivasi pikiran bahagia. Dikondisikan. Jangan di rumah malah meratapi nasib sendiri. Karma buruk kok ndak habis-habis. Saya dulu udah susah, sekarang tua banyak penyakit. Aduh susah. Kok bisa hidup saya begini? Tolong jangan diikuti. ya. Karena saya ketemu orang itu, saya baca parta ke rumah orang, dia tanya, Bante, karma buruk saya ini habisnya kapan? Kata dia. Tapi orangnya sudah meninggal sih. Ya. Dia sudah sakit 14 tahun. Ya, saking dekatnya dia suka cerita. Saya sudah menderita 14 tahun. Karma buruk kok enggak habis-habis ya Bante. Saya bilang sabar lah. Sabar. Saya enggak punya ilmu apa-apa selain ilmu sabar. Ya, sabar. Sabar, Pak. Setiap kali ketemu begitu, Bante, perasaan saya ini anicca loh, Bante. Timbul dan tenggelam. Banyak tenggelamnya daripada timbulnya. Ya. Terus udah latihan cinta kasih. Latihan cinta. Bapak dan ibu juga sama. Kita nanti pelan-pelan akan tua. Kalau tua waktunya banyak di rumah. Ya. Dan ketika banyak di rumah, ya, kalau sekarang masih muda nih, Anda kan masih muda nih sekarang nih. Anda bete di rumah, Anda bisa keluyuran.
Keluyuran, karena kakinya masih kuat. Nanti kalau sudah tua, mau keluyuran kemana? Berdiri aja udah susah. Satu-satunya harta yang bisa kita rawat adalah pikiran kita. Nah, duduk. Semoga berbahagia. Belum berangkat kerja, masuk ke mobil, namo tassa 3 kali. Semoga saya berbahagia. Semoga sama makhluk berbahagia. Kapan hari saya ditanya orang, doa naik pesawat apa, Bante? Ya, saya ditanya umat, doanya naik pesawat apa, Bante? Karena belakangan ini pesawat kan ada berita ini, berita itu. Dia tanya, doanya apa, Bante? Namo tassa 3 kali. Terus, sabe sata bantu sukitata, semoga semakhluk berbahagia. Umatnya pinter. Referensinya di mana, Bante? Itu kan ada di buku pesawat itu. Saya bilang di buku pesawat itu kan ada. Itu kan ada tuh, doa-doa menurut agama. Kan ada tuh, agama yang Islam, yang Kristen, yang Hindu, yang ya termasuk yang Buddha kan ada. Namo tassa 3 kali, sabe sata bawantu sukitata. Pada baca enggak? Gitu aja masih tanya, saya bilang. Gitu aja masih tanya. Ya, ya. Ada, jadi bagi sekali gitu loh. Kalau seandainya terjadi apa-apa, kita tidak tahu yang namanya karma. Tapi yang kita tahu adalah sebelum karma buruk berbuah, kita sudah punya karma-karma baik. Andai kata masih ada kelahiran kembali dengan bekal pikiran yang baik, ucapan yang renungan di pagi ini supaya ibu bapak sekalian terus bersemangat ya, mengisi pikirannya, mengisi ucapannya, mengisi perbuatannya dengan kebaikan. Ya, terus dekatkan diri kepada Dhamma supaya Dhamma-Dhamma berkembang dalam batin Anda sehingga Anda dapat merealisasi tujuan tertinggi yakni Nibbana. Semoga kita semuanya maju di dalam Dhamma. Semoga ibu bapak bersama dengan keluarga senantiasa sehat, bahagia, sejahtera. Dan semoga harapan-harapan baik Anda semoga dapat terwujud menjadi kenyataan. Demikian pula semoga para sanak keluarga leluhur yang telah meninggal, semoga mereka juga turut berbahagia melihat kebajikan yang hari ini telah Anda lakukan bersama. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata.